Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat Isya sekaligus salat raweh insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah masih berikan kepada kita beraneka kenikmatan, mulai dari nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat iman yang paling utama. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu alaihi wasallam membuat pernyataan, wa ma li hadhihi dunya wa ma liya hadhihi dunya. Apa peduliku dengan dunia ini? Kemudian pada kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wahai para sahabat, bil makna, makanan apa yang paling lezat yang kalian makan? Para sahabat radhiyallahu anhum mereka menjawab, daging dan roti. Terus setelah kalian makan, summa yusiru ila madza? Berubah jadi apa? Akhirnya jadi apa? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dia yang kalian makan tadi itu berubah seperti yang kalian sudah tahu. Artinya apa? Berubah menjadi kotoran. Makanan paling enak sekalipun itu tidak ada yang setelah dinikmati kemudian berubah menjadi emas. Itulah dunia yang manusia banyak dan begitu mencintainya, sehingga sebagian mereka punya anggapan bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Di antara mereka ada yang kemudian tidak mau berbagi dari dunia yang telah diperolehnya kepada saudara-saudaranya. Padahal tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa apa yang dimakan, walaupun makanan itu terlezat di dunia, termahal barangkali bahkan, itu ternyata ujung-ujungnya tidak jadi emas, tetapi jadi apa? Kotoran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu gambaran sederhananya orang punya harta. Kalau dipegang, dicengkeram dengan kuat, digenggam dengan kokoh, tidak dibagikan kepada orang lain, itu tidak ada gunanya. Karena satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdialog dengan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha, tentang daging kambing, daging sembelihan yang dibagi-bagikan semuanya. Tapi Aisyah ini menyisakan apa yang paling dia sukai, yaitu paha kambing bagian belakang yang kanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Aisyah istriku radhiyallahu anha, apakah daging-daging ini sudah engkau bagikan semuanya? Sudah, kecuali ini yang aku sangat suka, wahai Rasul.
Kemudian apa kata Rasul SAW? Kurang lebih maknanya adalah justru yang engkau bagikan itulah yang nanti akan engkau rasakan kelezatannya. Bukan yang kau makan nanti ini yang sangat kamu sukai, berupa ya paha kambing bagian belakang tadi. Karena apa yang dibagikan, yang disedekahkan itu yang nanti kemudian kekal dan dirasakan manfaatnya nanti ketika hidup setelah mati, yaitu di kehidupan akhirat. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah kurang lebih makna daripada kita punya harta kemudian ya latihan berbagi. Karena apa yang kita bagi, apa yang kita dermakan, apa yang kita infakkan, itulah yang sejatinya harta yang akan kita nikmati di akhirat. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantaran suka berbagi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang mengatakan ya ayuhan nas afshus salama bainakum. Ya, sebarkan salam di antara kalian. Kemudian apa kata Rasul? Wa at'imut ta'am. Berbagilah makanan kepada siapa? Siapapun yang engkau anggap dia itu ya yang bagi liman yang bagi. Yang engkau anggap dia itu pantas untuk menerima apa yang sepantasnya diterima. Kemudian Nabi mengatakan wasilu bil arham, sambunglah tali silaturahim. Kemudian habis itu Rasulullah SAW mengatakan waqumu bilaili wan nasu niyamun. Salat malamlah kalian ketika orang-orang itu pada terlelap tidur. Kemudian apa kata Rasul? Kalau kalian lakukan ini tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Jadi berbagi, latihan berbagi itu ya berdampak sangat hebat nanti di akhirat. Makanya ya anak-anakku sekalian, khususnya ini ya sebagai remaja, kalau ada sebagian rezeki yang kalian telah terima yang dari bagian orang tua kalian, ya latihanlah bersedekah. Karena manfaatnya itu sangat banyak. Lantaran kalian berbagi bersedekah, bisa jadi bapak ibu kalian pekerjaannya lebih dilancarkan lagi, lebih moncer lagi pendapatannya. Tidak hanya secara harta, tetapi kesehatan. Ya, keluarga kalian, bapak ibunya tambah harmonis, tambah sayang sama kalian, keluarganya tambah rukun, tambah bahagia, sehingga sakinah, mawaddah, warahmah itu bisa diperoleh dalam sebuah keluarga. Jadi anak-anakku sekalian, ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagi ini ya sarana yang paling tepat untuk melatih diri menjadi orang yang punya empati kepada saudara-saudaranya yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menganggap bahwa harta yang kita miliki itu adalah milik kita. Tidak ada milik orang lain. Tidak ada milik ya saudaranya yang lain. Jangan begitu. Karena apa? Nanti pada hari kiamat orang-orang yang bakhil, yang tidak mau berbagi, itu harta yang dia cengkeram tadi, yang dia genggam tadi, tidak dibagikan tadi, itu akan dililitkan kepada tubuh orang tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atau ya bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah mengira orang-orang yang bakhil itu, yang menggenggam erat harta yang Allah berikan kepada mereka, rizki yang Allah karuniakan kepada mereka itu
itu adalah lebih baik buat mereka. Bal huwa syarrul lahum, justru itu yang akan lebih ya jelek buat mereka. Karena apa? Nanti pada hari kiamat itu sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dicengkeram, yang digenggam tadi, yang tidak mau dibagikan tadi, itu akan melilit, akan ya memenuhi tubuhnya, sehingga dia tidak bisa ya bergerak, tidak bisa bernafas, sesak nafasnya, tersiksa dia. Bayangkan manusia dililit ular, seperti apa? Nah, ini harta yang begitu banyak yang tidak dibagikan, yang kalau kalian diajak latihan berinfak itu ya agak berat untuk mengeluarkannya, itu nanti pada hari kiamat bisa jadi begitu. Ya, melilit ke tubuh kita. Naudzubillahi summa naudzubillah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya ini bulan puasa. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Beliau ini sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ya, paling dermawan. Dan di bulan Ramadan itu ajwad, lebih-lebih lagi. Bagaimana tidak? Ya, amalan-amalan soleh yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Semuanya dilipat gandakan. Kamu sholat, ya dilipat gandakan ganjarannya. Kamu berzikir, dilipat gandakan ganjarannya. Kamu puasa, dilipat gandakan ganjarannya. Apalagi bersedekah, apalagi berinfak, apalagi berbagi dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi mumpung ada kesempatan di bulan Ramadan ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita berlatih untuk meningkatkan ya kedermawanan kita. Kalau kita lihat dalam sejarah, masya Allah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling dermawan. Ada orang tidak dikenal tiba-tiba ngambil baju perangnya, diminta paksa, dikasihkan. Minta mantelnya, dikasihkan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika perang, ya, menginfakkan ya hartanya. Utsman bin Affan, ya, menginfakkan 300 dinar. Kemudian 1000, ya. Ini Umar bin Khattab separuh hartanya. Maka ya penting bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk ya menumbuhkan empati tadi melalui banyak-banyak latihan bersedekah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat untuk berlatih meningkatkan sedekah-sedekah kita ya dari sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.